Halo kamarada Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas tentang sosok di balik pemindahannya singgasana Ratu Bilqis. Siapakah dia? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Asif bin Barkoya merupakan sosok figur yang berperan penting dalam bertemunya Raja Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Beberapa mengatakan bahwa Asif merupakan sepupu dari Nabi Sulaiman. Akan tetapi, sebagian yang lain mengatakan bahwa Asif merupakan sekretaris dari Nabi Sulaiman. Sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, Raja Sulaiman sendiri merupakan sosok yang memiliki kelebihan dapat berbicara dengan semua makhluk mulai dari hewan, tumbuhan, bahkan semua yang berasal dari negeri goib. Dikisahkan Nabi Sulaiman merupakan raja yang wilayah kekuasaannya sangatlah luas. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman menginginkan seluruh makhluknya yang berada di bawah kekuasaannya untuk berkumpul. Akan tetapi ketika berkumpul tidak dijumpai sosok burung Hudhud dalam majelis tersebut. Nabi Sulaiman bertanya kepada Hudhud tentang alasan mengapa ia tak ikut berkumpul pada hari itu. Burung Hudhud menceritakan bahwa ketika seluruh makhluk berkumpul, ia sedang berada di daerah Sabah. Ketika sampai di tempat tersebut, ia menjumpai suatu kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang wanita. Akan tetapi, Hudhud melihat ada yang aneh di kerajaan tersebut, yakni mereka tidak menyembah Allah, akan tetapi menyembah matahari dan juga bintang-bintang. Mendengar cerita Hudhud, Nabi Sulaiman tertarik untuk mencari tahu lebih dalam mengenai siapakah ratu dari kerajaan tersebut. Diperintahkanlah Hudhud untuk menyampaikan surat kepada Ratu Sabah. Setelah Ratu membaca surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Sabah terpancing untuk mendatangi kerajaan Nabi Sulaiman. Keesokan harinya, Ratu Sabah memerintahkan prajurit dan juga pasukannya untuk bersiap-siap menuju kerajaan Nabi Sulaiman. Mendapat kabar bahwa Ratu Sabah yang bernama Bilqis tersebut hendak menuju kerajaan Nabi Sulaiman, beliau mengadakan sayembara bagi siapapun yang dapat memindahkan kerajaan Ratu Bilqis ke hadapannya. Kemudian Jin Ifrit menawarkan kepada Nabi Sulaiman dan menyatakan bahwa ia dapat memindahkan kerajaan Ratu Bilqis dengan hanya waktu dari Nabi Sulaiman duduk hingga sebelum Nabi Sulaiman berdiri dengan sempurna. Ia menawarkan kemampuannya dengan menyombongkan diri bahwa ia kuat dan dapat dipercaya. Akan tetapi, Nabi Sulaiman menginginkan waktu yang lebih cepat dari yang ditawarkan Jin Ifrit kepadanya. Datanglah seorang pemuda dengan karismanya yang terpancar jelas. Ia adalah Asif bin Barkoya, yang menawarkan kemampuannya untuk memindahkan kerajaan Ratu Bilqis hanya dalam satu kedipan mata. Nabi Sulaiman sangat bersyukur dan juga gembira mendengar tawaran tersebut. Asif pun berhasil membuktikannya. Ia berhasil memindahkan singgasana Ratu Bilqis yang berada di negeri Sabah. Nabi Sulaiman dan segenap orang yang menyaksikan terkesima akan kehebatan Asif. Lalu, apakah yang membuat Asif memiliki kehebatan yang melebihi Jin Ifrit? Ini adalah contoh nyata bahwa hamba Allah memiliki hamba-hamba eksklusif yang sudah tidak lagi dipusingkan perihal surga dan neraka. Asif merupakan sosok figur yang beribadah kepada Allah bukan karena takut akan neraka dan menginginkan surga. Akan tetapi, ia beribadah hanya karena cinta. Cintanya kepada Sang Pencipta membawanya pada tingkat yang lebih tinggi dari manusia yang lainnya. Asif bukanlah seorang ilmuwan, akan tetapi ia adalah seorang ahli tasawuf yang mengamalkan banyak tarekat. Dikarenakan ia dekat dengan Allah, sehingga ia memiliki kelebihan-kelebihan yang tak disangka-sangka. Begitu banyak ilmu laduni yang ia terima langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tak heran jika di kalangan kajian-kajian yang membahas ilmu tasawuf, ia sangat dikenal dan sangat menjadi panutan. Apa yang ada dalam hati Asif dan ia niatkan, maka niscaya akan terjadi termasuk berpindahnya istana Ratu Bilqis. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Asif dahulunya adalah seorang ahli maksiat. Meski demikian, ia kemudian bertobat dan menjadi hamba yang sangat taat.
Jati diri Asif banyak diceritakan dalam kitab-kitab klasik. Salah satunya adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ini merupakan karya sufi Imam besar Al-Ghazali. Terlepas dari siapa sesungguhnya sosok tersebut, memang pada akhirnya yang lebih istimewa dari kisah tentang sosok misterius yang memiliki kemampuan luar biasa ini adalah reaksi Nabi Sulaiman sendiri. Beliau demikian tenang ketika menyaksikan mukjizat ini muncul di hadapannya dan mengembalikan semua fenomena itu sebagai suatu karunia yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah tentang sosok di balik pemindahan singgasana Ratu Bilqis. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.